A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ustadz Iksan. Pada hari ini kita akan mempelajari bab tentang interaksi makhluk hidup dengan lingkungan. Jadi pada bab ini kita akan mempelajari interaksi makhluk hidup dengan lingkungan. Pada bab ini yang akan kita pelajari nanti, yang pertama adalah definisi dari ekosistem. Yang kedua adalah macam-macam ekosistem. Serta yang ketiga adalah komponen-komponen penyusun ekosistem. Ya. Tapi sebelum kita pelajari bab tersebut, Ustaz mau bertanya dulu, di manakah kalian tinggal? Ya, tentunya kamu tinggal di daerah pedesaan ataupun di perkotaan. Next. Setiap makhluk hidup yang hidup di muka bumi ini memerlukan tempat tinggal. Dalam istilah IPA atau dalam istilah biologi dikenal dengan habitat atau lingkungan. Apa itu lingkungan? Lingkungan adalah kombinasi antara kondisi fisik yang mencakup keadaan sumber daya alam seperti tanah, air, energi surya, mineral, flora dan fauna, di mana yang tumbuh di atas tanah maupun di lautan. Nah, ilmu yang mempelajari hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungan kita kenal dengan istilah ekologi. Jadi ekologi itu apa? Ilmu yang mempelajari hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungan. Nah, pada bab ekologi ini yang nanti kita pelajari adalah ekosistem. Apa itu ekosistem? Ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik dan saling mempengaruhi antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Jadi ekosistem itu pengertiannya adalah hubungan timbal balik ya dan saling mempengaruhi. Jadi akan nanti terbentuk sebuah ekosistem. Ya. Di antaranya ekosistem itu banyak sekali ya, Nak. Yang pertama ada ekosistem hutan, ekosistem padang rumput, ekosistem laut. Next. Nah, jenis-jenis ekosistem atau macam-macam ekosistem. Berdasarkan proses terbentuknya, ekosistem itu dibagi dua. Nah. Yang pertama adalah ekosistem alami, di mana ekosistem ini sudah ada di alam, ya, keberadaannya tanpa campur tangan manusia, langsung diciptakan oleh Allah, ya. Di antaranya ada laut, hutan, sungai. Itulah yang merupakan contoh-contoh dari ekosistem alami. Yang kedua adalah ekosistem buatan, di mana ekosistem ini terbentuk karena campur tangan manusia. Jadi keberadaan ekosistem buatan ini ya ada di muka bumi ini karena pengaruh dari manusia. Di antaranya ada sawah, kolam, akuarium, dan sebagainya. Next. Nah, sekarang masuk ke yang ketiga adalah komponen-komponen ekosistem. Komponen-komponen ekosistem itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada komponen biotik, terdiri dari makhluk hidup. Ada manusia, hewan, tumbuhan, mikroorganisme. Yang kedua adalah komponen abiotik. Komponen yang terdiri dari benda mati. Di antaranya adalah ada air, udara, tanah, dan cahaya matahari. Next. Nah, komponen biotik yang lain ya, selain tadi yang Ustadz terangkan di awal, komponen biotik yang lain di antaranya ada produsen, konsumen,
dan pengurai. Apa itu produsen? Produsen adalah makhluk hidup yang mampu membuat makanan sendiri melalui proses fotosintesis. Yang kedua adalah konsumen. Apa itu konsumen? Konsumen adalah organisme yang tidak mampu membuat makanan sendiri. Contohnya, berdasarkan jenis makanannya, maka konsumen dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah herbivora, ya, hewan pemakan tumbuhan. Ada jerapah, ada rusa, ada belalang, ya, ada zebra dan sebagainya. Yang kedua adalah karnivora, hewan pemakan daging. Contohnya ada elang, ya, ada hiu dan singa. Kemudian yang ketiga ada omnivora. Di mana omnivora ini berarti dia pemakan tumbuhan sekaligus memakan daging. Contohnya adalah ada bebek, ada ayam, ada monyet, ya, ada beruang dan lain sebagainya. Nah, itulah komponen-komponen penyusun ekosistem. Kemudian yang ketiga adalah pengurai. Nah, organisme yang membantu pembusukan dan penguraian sisa organisme. Nah, pengurai di sini ya dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah detritivor, ya, organisme yang memakan sisa organisme yang telah mati. Contohnya ada cacing tanah, rayap, ya, itu adalah detritivor. Yang kedua adalah decomposer, organisme yang menguraikan sampah organik menjadi anorganik. Ya. Nah, siapa ini decomposer? Decomposer contohnya ada bakteri dan jamur. Itu ya, Nak. Pada pertemuan kali ini ya tentang interaksi ya makhluk hidup dengan lingkungannya pada segmen yang pertama. Ya, semoga dengan apa yang Ustadz tadi sampaikan kalian bisa mengambil manfaatnya ya, Nak, ya. Dari Ustadz cukupan sekian. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.